Halo Sobat Tanyo. Perguruan tinggi merupakan salah satu jenjang dalam kehidupan seseorang. Pada saat kuliah, mahasiswa akan ditempa dengan serangkaian tekanan yang ada untuk mengeluarkan dan mengoptimalkan potensi dan prestasi yang ada. Lalu bagaimana saat tekanan tersebut dirasa kurang cukup untuk mengeluarkan dan mengoptimalkan potensi dan prestasi mahasiswa yang bersangkutan? Mengikuti kegiatan lainnya, di luar kegiatan belajar mengajar, menjadi salah satu solusinya. Memang membutuhkan kesadaran dari diri sendiri, serta kemauan yang kuat untuk berkembang agar seseorang bisa keluar dari zona nyaman. Bagaimanapun juga, setiap orang membutuhkan kompetensi untuk bisa bersaing, dan menunjukkan bahwa dirinya memiliki kualitas yang tidak dimiliki oleh mahasiswa ataupun individu lainnya. Melakukan ragam kegiatan lain selagi kuliah sangatlah penting, mengingat banyak sekali hal yang kamu dapatkan, yang tidak diberikan secara cuma-cuma lewat kegiatan perkuliahan yang kadang tak lebih sekedar ceramah dan berlangsung melalui interaksi satu arah. Tapi tidak semua kegiatan bisa kamu lakukan dan layak untuk kamu coba. Bisa-bisa kamu malah tersesat, kehilangan arah, dan lupa esensi serta tujuan kuliahmu yang sesungguhnya. Lalu apa saja kegiatan yang bisa kamu lakukan untuk mengembangkan soft skill selagi kuliah? Berikut kami sajikan 7 kegiatan yang bisa kamu lakukan untuk mengembangkan soft skill kamu selagi kuliah. Namun sebelum kita lanjut, nggak ada salahnya bagi kamu untuk menekan tombol like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kamu yang membutuhkan. Membangun kompetensi. Meskipun beberapa dari kita masih meraba-raba apa kiranya yang mungkin akan kita lakukan di masa depan, namun beberapa orang telah memutuskan akan jadi apa dirinya dan memulai ketika berada di perguruan tinggi. Jika kamu telah yakin dengan pilihan hidupmu, maka kamu dapat menunjang hal tersebut dengan membangun kompetensi mulai dari sekarang. Dalam hal akademik misalnya, kamu bisa mendaftar sebagai asisten dosen, melakukan penelitian mandiri, hingga melakukan kegiatan lain yang dapat menunjang kompetensi pada bidang profesi yang akan kamu geluti. Ikuti organisasi. Entah itu organisasi intrakampus atau ekstra kampus. Keduanya memiliki keunggulan masing-masing, tergantung dari soft skill apa yang kamu ingin kembangkan. Jika kamu masih mencari jati diri dan passion yang entah di mana, lebih baik kamu untuk mencoba berbagai jenis jabatan atau peran dalam suatu keorganisasian. Berbeda lagi jika kamu telah sepenuhnya sadar passionmu. Lebih baik untuk menekuninya sehingga dapat berkembang menjadi keahlian. Akan tetapi, pastikan untuk tidak terjebak dengan zona nyaman. Cari tantangan dan pengalaman sebanyak-banyaknya, mumpung belum lulus dari kampus. Kepanitiaan. Jika terikat dalam sebuah organisasi, beserta dengan keseharian dan tanggung jawab yang ada dirasa terlalu berat, kamu bisa mempertimbangkan untuk mengikuti berbagai kepanitiaan dalam suatu kegiatan saja. Selain itu, bergabung dalam kepanitiaan dapat memperluas jaringan tanpa takut terjebak dengan orang yang itu-itu saja. Ada banyak organisasi yang membutuhkan sumber daya untuk kegiatan tertentu, dan kamu bisa mendaftar untuk satu periode yang singkat. Mendaftar kepanitiaan suatu acara dapat menjadi pilihan terbaik bagi kamu yang ingin mengisi waktu senggang, atau telah menetapkan kegiatan selain keorganisasian sebagai prioritas. Volunteer. Sebagaimana apa yang bisa kamu dapatkan dari mengikuti organisasi ataupun kepanitiaan, volunteer atau menjadi relawan lebih menitik beratkan pada kegiatan dan sumbangsi dalam bidang sosial. Volunteer bisa menjadi pilihan bagi kamu yang ingin memberikan dampak secara nyata kepada masyarakat. Bedanya, kamu mungkin harus meluangkan waktu khusus di saat liburan untuk pergi ke tempat-tempat terpencil dengan akses yang minim. Karena bersifat sukarela, kamu mungkin tidak mendapatkan imbalan selain terima kasih sebagai tanda jasa. Namun pengalaman dan koneksi yang ditawarkan pastinya akan berguna suatu saat nanti. Kerja sambilan. Selain menambah pengalaman dan portofolio, kerja sambilan juga dapat sedikit menambah uang jajan dan penghasilan. Meskipun kerja sambilan sangat nyaman bagimu, tetap pastikan kamu memiliki sirkulasi pertemanan yang sehat. Banyak dari mereka yang kerja sambil kuliah tidak memiliki koneksi yang berkembang, lantaran terjebak dengan lingkungan yang itu-itu saja. Lebih baiknya lagi, cari lingkungan kerja yang sekaligus dapat mempertemukanmu dengan orang-orang baru, sekaligus memberikan kesempatan untuk membangun jaringan. Membangun bisnis. Bagi kamu yang memiliki cita-cita untuk menjadi seorang pengusaha sukses, mewujudkan sedari kuliah adalah pilihan yang tepat. Setelah kuliah, beban dan tuntutan lingkungan akan semakin berat. Apalagi ketika kebanyakan orang melihatmu sebagai pengangguran atau pekerja serabutan. Berbeda ketika kamu telah memulai sejak masa kuliah. Kamu tidak perlu memulainya saat ini juga. Akan tetapi, setidaknya kamu telah menyusun fondasi yang kuat untuk mengembangkan bisnismu. Seperti halnya mulai membangun koneksi yang relevan, merencanakan langkah strategis untuk 1 atau 2 tahun ke depan,
atau sekedar menabung dan mencari pendanaan sebelum benar-benar memulainya. Hunting event. Jika 6 cara di atas melulu tentang hal yang serius, berkaitan dengan masa depan dan sesuatu yang menentukan, tapi tidak begitu dengan yang satu ini. Hunting event seperti halnya perlombaan, kompetisi, atau event besar menguntungkan lainnya yang bisa menjadi kegiatan yang cukup bermanfaat. Beberapa event perlombaan dan kompetisi yang tidak jarang memberikan hadiah yang fantastis, seperti trip gratis ke luar negeri, menghadiri konversi internasional, atau hanya sekedar bertemu dengan sosok idola dan hadiah yang tidak seberapa. Terlepas dari itu semua, selain cukup menyenangkan untuk dilakukan, kegiatan ini akan mengasah kemampuanmu dalam mencari peluang, serta dapat memberikan kamu berbagai pengalaman yang berbeda sekaligus berharga. Apapun jenis ragam dan kegiatan yang kamu ikuti selagi kuliah, pastikan berasal dari niatan yang benar, bukan sekedar untuk keren-kerenan, ataupun supaya dilihat lebih sibuk dari teman seperjuangan. Susun skala prioritas dengan porsi yang pas. Jangan sampai berbagai kesibukan yang kamu miliki justru membuat prestasi akademikmu menurun. Ingat lagi tujuan dan biaya yang harus kamu keluarkan untuk bisa kuliah di perguruan tinggi. Kecuali kegiatan yang kamu lakukan sudah lebih dari cukup untuk menjamin karir dan pekerjaanmu di masa depan. Kamu bisa mempertimbangkan untuk menyisihkan kegiatan perkuliahan atau bahkan meninggalkan sepenuhnya. Beberapa orang sukses menemukan diri dan passionnya melalui perguruan tinggi dan meninggalkan kampus dengan alasan untuk fokus padanya. Akan tetapi, lebih banyak dari mereka yang gagal karena kurangnya pertimbangan dan perencanaan yang matang di masa depan. Jadi, apapun yang kamu ingin lakukan, pastikan untuk memiliki banyak pertimbangan dan perencanaan, sehingga kamu benar-benar tahu apa yang kamu telah lakukan, konsekuensi yang mungkin ditimbulkan, dan kesiapan menjalankan rencana cadangan. Itulah 7 kegiatan yang bisa kamu lakukan untuk mengembangkan soft skill kamu selagi kuliah. Like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kamu yang membutuhkan. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.